Kembali dipiralkan sejumlah media sosial sosok Ustadz Hilman Fauzi yang disebut tempat curhatan para artis dan ibu-ibu generasi milenial yang terus diangkat dan menjadi perbincangan banyak orang dan sejumlah tokoh di tanah air. Saat ini ramai masukan dan dukungan setia kepada sosok yang memiliki segudang kecerdasan, kisah sedih masa lalu hingga prestasi yang pernah tercipta sejak dulu sampai sekarang. Hilman yang memiliki kemampuan menjadi arsitek hati bagi jemaahnya, beliau berhasil mengubah kesan ceramah agama yang berat menjadi sebuah dialog spiritual yang menenangkan, modern, namun sangat relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hingga tercatat sejumlah artis pernah hadir dan curhat dalam berbagai kajiannya. Terlepas dari itu semua, banyak dari kita mempertanyakan siapa Ustadz Hilman Fauzi sebenarnya. Apa rencana besar dari banyak seruan dakwah unik yang memberi banyak asupan pencerahan dengan apa yang disajikannya tersebut? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saya sejak kecil nakal sekali, Pak. Sejak kecil tuh saya bandel banget. Ibu saya seringkali dikomplain oleh tetangga. Ibu, ini si Hilman begini. Apa jawaban ibu saya? Maafkan anak saya. Insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Hilman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Itu masih teringat dalam ucapan saya. Mama doakan, ini kalimatnya. Mama doakan semoga Hilman Allah berikan kebaikan dalam hidup. Semenjak ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, saya tidak mau menyakiti hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya untuk menyenangkan hati ibu saya. Lihat kekuatan doa orang tua. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu kami pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu kami bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Orang bilang Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Kita bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah membimbing jamaah, tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum bisa berangkat ke Baitullah. Inilah Ustadz Hilman Fauzi Nugraha SEI MESY yang memiliki karakter dakwah yang khas dan santun dengan penyampaian pesan-pesan agama dengan tutur kata yang lembut, menenangkan dan penuh makna. Pendekatan yang digunakan lebih banyak pada kedamaian jiwa dengan retorika bahasa yang tertata dan menyentuh hati para jamaah. Dilahirkan di Garut pada 4 Juli 1990, sejak kecil Hilman harus tumbuh besar dalam keadaan yatim dari almarhum ayahnya yang telah tiada dan ibunya hanyalah seorang pedagang di pasar tradisional dengan impitan ekonomi yang sangat sulit. Namun ternyata keadaan yang sulit itu tidak membuatnya putus asa untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan yang tinggi. Di balik ketenangannya berdakwah, ada sosok istri tercinta Diah Arini Astuti yang selalu setia mendukungnya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran 4 orang anak perempuan yang cantik, yang sering beliau sebut dengan penuh syukur sebagai barisan para bidadari di rumahnya. Kita akan dibuat terperangah melihat deretan prestasinya sejak belia. Ia adalah siswa teladan Kabupaten Garut tahun 2001, lalu berturut-turut menjadi juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2004 hingga 2006, serta juara 2 pidato bahasa Arab tahun 2006. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, kecerdasannya membawa Hilman terbang sebagai delegasi Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2007.
Sederet prestasi tercatat. A.A. Hilman pernah meraih beasiswa di Islamic College Tripoli, Libya, hingga akhirnya lulus sebagai mahasiswa terbaik Tazkiyah tahun 2011 untuk gelar S1 dan S2 di bidang syariah. Kemudian dilanjutkan dengan studi S3 dual degree di Indonesia dan Malaysia, menjadikannya benar-benar seorang syariah ekonomi expert sekaligus akademi yang luar biasa. Di dunia dakwah nasional, namanya tercatat sebagai nominator Dai Muda Antv 2012 dan finalis Dai Aksi Indosiar 2013, hingga didapuk menjadi Dai Ambasador untuk safari dakwah ke Amerika dan Kanada dengan perjalanan panjang yang ia rintis sejak usia 17 tahun. Kini beliau mendedikasikan ilmunya dengan mengajar sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, menjadi pembimbing spiritual di berbagai korporat, serta menjadi pimpinan dan pembina berbagai majelis. Di antaranya adalah pembina Teman Hijrah Bogor untuk merangkul anak muda, Majelis Taklim As-Sakinah untuk kaum perempuan, serta event eksklusif Menata Hati. Maka tak heran dengan kombinasi ilmu yang matang dan ketulusan hati, tokoh-tokoh besar dan para artis pun tak ragu untuk berdialog dan mencurahkan isi hati mereka kepadanya, mencari setitik ketenangan di tengah riuhnya dunia hiburan, menjadikan dakwahnya semakin viral di berbagai media sosial. Dari perjalanan hidup Ustadz Hilman Fauzi, kita semua belajar satu hal penting, bahwa keterbatasan ekonomi dan status anak yatim bukanlah alasan untuk menyerah pada takdir. Ketika kita fokus untuk menata hati dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita hingga ke tempat yang paling mulia. Beliau membuktikan bahwa dakwah yang sejati adalah dakwah yang merangkul, bukan memukul, yang menenangkan jiwa dan bukan membuat manusia merasa putus asa. Maka seorang yang membawa kepada kebaikan, dia harus bersenjatakan ilmu hikmah, ilmu yang bijak. Bijak itu tepat. Apakah keras atau lembut? Oh enggak, bukan keras, bukan lembut, pas. Maka untuk masuk wilayah hikmah ini, juru dakwah ini punya tugas dalam mengetahui apakah yang ia lakukan sesuai dengan petunjuk hikmah Nabi. Maka dia harus melihat siapa yang diajak bicara, harus tahu kapan waktunya, seperti apa pembicaraan yang akan diberikan, mempelajari keadaannya, keadaan jamaah lah kalau bahasa sekarang, audien atau mukallafun, orang-orang yang akan disuruh kepada kebaikan, harus pelajari dulu, sehingga di saat berbicara kepada mereka tepat. Nah, hikmah ini penting, maka diutamakan, sehingga kalau orang sudah lolos dengan hikmah ini, dan hikmah ini menuntut seorang juru dakwah harus membekali dengan banyak bekal akhlak yang mulia, menjadikan orang tidak lari, di antara membekali tidak boleh dengan gaya kesombongan. Maka di saat ada mata kasih di dalam dirinya, tidak sombong, kemudian kerinduan untuk membawa orang kepada kebaikan, maka itu akan membentuk dirinya secara otomatis akan berhikmah, menjadi orang yang penuh hikmah. Seorang juru dakwah memang harus mempelajari betul kira-kira apa sih yang bakal bisa diterima oleh mereka. Dan hikmah ini juga punya makna dalam dunia dakwah, inovasi. Inovasi itu adalah kita harus membuat satu gebrakan-gebrakan di dalam mengajak kepada kebaikan yang bakal menyentuh atau bisa sampai kepada mereka dan bisa diterima oleh mereka. Mengikuti zaman lah. Tanggapan Buya Yahya meski tidak membahas Ustadz Hilman secara langsung, namun beliau memberi pencerahan secara umum terkait kewajiban seorang muslim untuk berdakwah bagi siapapun dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah lelah untuk menata hati, karena saat hatimu tertata dengan baik, maka sekeras apapun badai kehidupan yang datang menerpa, jiwamu akan tetap tenang dan langkahmu akan tetap mengarah pada keberkahan.